Puji Tuhan. Wow, kalau kita mendengar kesaksian dari Bu Jessica, itu sangat luar biasa. Ada satu kemenangan, ada kuasa, dan itu karena kebangkitan Dia, kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini saya membawa firman dengan judul Kasih yang Rela Berkorban. Kasih yang rela berkorban. Kita coba sama-sama melihat Injil Yohanes 3 ayat 6. Ini ayat yang saya percaya semua anak Tuhan menghafal. Ya, kita sama-sama membacakannya ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, kalau Tuhan itu rela berkorban untuk kita, anak-anaknya. Tuhan rela. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya jujur tidak membawa agama di dalam penjelmaannya Dia sebagai manusia. Agama itu yang membuat adalah manusia. Yesus Kristus datang dengan satu misi penyelamatan, penciptaan. Ciptaan yang serupa dan segambar dengan Dia. Karena tidak ada makhluk ciptaan Dia yang serupa dan segambar. Malaikat, ya kita kagum dengan malaikat. Tapi tahu nggak kalau malaikat itu kagum dengan kita? Justru kebalikannya, malaikat kagum dengan ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Dia. Hanya kita ini manusia, apalagi setan yang derajatnya lebih rendah dari kita. Jadi kalau tadi saya mendengar kesaksian Bu Jessica, luar biasa sekali. Sebenarnya dengan kematian Tuhan Yesus, kalau minggu kemarin kita merayakan Kamis Putih, Jumat Agung adalah kematiannya ya, Jumat Agung, dan kebangkitannya di hari Minggu kemarin. Oh, itu dahsyat banget. Kalau kita mau lihat, kalau Tuhan Yesus mati saja dan tidak bangkit, kita ini sama saja dengan sampah yang pasti masuk dalam api. Sampah dunia ini akan masuk di dalam api kekal. Kalau Yesus gak bangkit, kita gak akan beroleh keselamatan. Tapi justru karena Dia mati 3 hari itu melawan maut dan Dia menang, Dia bangkit, kita memperoleh kemenangan juga. Dan kemenangan Yesus atas maut itu bukan cuma maut, segala kuasa juga diserahkan buat kita. Jadi kalau tadi kesaksian dari Bu Jessica, dengan berpuasa dia mendapat apa yang dia minta. Sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara semua juga punya hak yang sama. Jadi Bapak Ibu tuh kalau punya pergumulan, jangan ragu. Iman percaya yang sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Wow, dahsyat banget. Saya mengalami banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan yang di luar dari ekspektasi saya sebagai manusia, yang saya rasa ini gak mungkin. Tapi jujur, sebenarnya kuncinya adalah iman percaya kita dan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Pergumulan kita tidak sebesar kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Mungkin kita saat ini sedang ada masalah keadaan ekonomi yang sedang terjepit. Mungkin kita sedang sakit yang membuat kita menderita. Mungkin saat ini kita punya hubungan yang tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, ataupun di dalam lingkungan kehidupan kita, maupun mungkin di lingkungan kerja kita. Tapi saudara, saya mau bilang, kalau kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dan kita mau membebaskan diri kita tuh punya kuasa loh. Kuasa itu sudah dikasihkan kepada kita pribadi lepas pribadi.
Oh, karena ada tertulis di Alkitab, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, kemudian para rasul berdoa orang mati dibangkitkan. Bukan itu, atau kesaksian orang membangkitkan orang mati. No, saya mengalami sendiri. Kuasa itu benar-benar diberikan buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu yang mungkin mengikuti pelayanan di YouTube, itu pasti pernah nonton kesaksian saya. Saya pernah mengalami sakit, dan ini saya beri kesaksiannya bahwa kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Saya sakit 3 hari, itu migrain yang luar biasa, bukan migrain yang vertigo. Kemudian anak saya bilang, udah mami saya bawa ke dokter aja. Itu bulan puasa, bulan Ramadan seperti bulan saat ini. Kurang 3 hari lagi lebaran. Beberapa tahun, sekitar 7 tahun lalu. Tiba-tiba kita waktu naik dari Gobel itu, Gobel Permai di Semarang, kan dia naik turun ya kalau di Gobel Permai. Tahu-tahu ada dari atas itu sepeda motor turun itu dengan kencangnya, tapi dia tidak melihat jalan, tapi dia tuh sambil nyetir tapi nengok ke belakang. Saya masih ingat anak itu namanya Faisal. Tiba-tiba dia kaget karena dia sudah mau menghantam dinding pembatas jalan sebelah kanan. Dia jerit, dia belok ke kanan, dan dia menghantam mobil kami bagian depan kanan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat dengan mata kepala saya dia terpental ke atas dan jatuhnya terlempar jauh sekali. Mobil kami kondisinya bumper yang depan itu penyok masuk, itu apa namanya itu kalau as ya yang memegang 2 ban itu apa Pak Jimmy namanya itu? Yang memegang ban, as roda, as itu bengkok sampai mobil nggak bisa jalan, bannya pecah dan bengkok. Sudah bannya yang tadi begini ya, asnya ini sudah bengkok begini, sudah nggak bisa jalan. Saya turun, saya lihat kondisi saat itu, saya melihat ke belakang ada bapak-bapak tentara naik sepeda motor. Dia berhenti. Tapi sebelum dia nyampe itu saya turun, saya memang panik karena saya melihat anak tadi, Faisal ini sudah ngorok. Nah, saya tahu kalau dia ngorok dia nggak lama lagi mati. Karena saya lihat kepalanya yang duluan jatuh. Jadi waktu terpental kepalanya duluan, pasti lehernya. Nah, saya tuh panik karena anak saya masih kuliah. Kalau urusan polisi ini bagaimana? Wah, ini udah betul-betul saya bingung, dan saya tahu hanya satu pribadi yang bisa menolong saya, dia Tuhan Yesus. Saya turun itu, saya berteriak sekencang-kencangnya. Saya bukan minta tolong sama manusia. Gobel itu kan terkenal dengan dendengnya, tapi saya gak teriak dendengnya. Saya teriak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya. Teriak kayak orang gila sampai loncat-loncat. Itu saya dalam keadaan yang benar-benar sampai masuk ke dalam Allah. Teriak saya, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Bapak tentara ini datang terus megang saya, dudukin. Tanya sama Noni, Dek, ada air di mobil? Ada. Ambil air kami dikasihkan. Saya itu baru sadar, Tuhan tolong, Tuhan, anaknya orang, Tuhan tolong. Ternyata itu tetangga saya. Mereka janjian sekeluarga mau buka puasa bersama di tempat ilmunya. Gak lama ada kendaraan lagi turun. Bapak-bapak boncengan 2 anak cewek. Dia berhenti. Begitu dia lihat Indomaret di sini, apa ini? Loh, ini anak saya, siapa yang nabrak? Untungnya saya terselamatkan karena ada bapak tentara tadi lihat. Pak, bukan ibu yang salah, anak bapak yang nabrak. Saya melihat akhirnya dia nggak ngomel banyak, dia telepon keluarganya datang pakai mobil.
Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi di Elizabeth? Dokter bilang setelah sampai sana dia sadar. Dan dokter bilang boleh pulang. Tidak ada lecet, tidak ada gegar otak, tidak ada patah tulang. Yesus sudah siap. Tuh, kalau kita sungguh-sungguh imannya, wow. Jadi kalau pergumulan kita yang kecil-kecil saja, kita tuh sebenarnya dikasih kemenangan loh, dikasih kuasa sama Tuhan. Setelah dia bangkit itu dia memberikan kuasa buat kita. Kenapa kita masih takut, kita masih ragu? Dan dia itu mati, rela berkorban untuk kita. Rela artinya begini, dia rela meninggalkan tahtanya yang maha mulia itu untuk menjadi manusia yang hamba, manusia yang sama dengan kita, disetarakan dengan kita, manusia yang benar-benar manusia. 100% dia manusia dan 100% dia juga Allah. Ya, orang seberang mengatakan begini, kok Tuhan Tuhan kok mati, kok dipancangkan begitu pakai kolor disalib? Karena mereka nggak mengerti. Mereka pikir bahwa manusia diciptakan Tuhan, lahir di dunia cuma begitu aja dan memperoleh keselamatan nanti kalau mati dengan sia-sia, dengan cuma-cuma begitu, dengan gratis. Oh, karena saya percaya saya punya Tuhan, tanpa juru selamat saya bisa selamat. Gak ada. Wong kita ini manusia berdosa kok. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga, ke kehidupan yang abadi yang baik, kalau kita tidak punya juru selamat? Kita butuh satu pribadi yang kudus, yang datang dari surga. Yang datang dari surga tentunya dia tahu jalan kembali ke surga. Gak mungkin kita mengandalkan manusia biasa yang lahir dari persetubuhan bapak ibunya. Kalau mereka mengandalkan pribadi yang lahir dari persetubuhan bapak ibunya, kasihan deh. Apa bedanya dengan kita yang manusia biasa? Gak ada bedanya. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, kita ini ikut-ikutan kena dosanya. Jadi walaupun anak masih kecil, baru lahir, dia sudah nanggung dosa. Karena dosa turunan. Bagaimanapun juga kita butuh pribadi yang bisa menyelamatkan kita, dan dia harus datang dari surga yang kudus. Dan itu hanya Yesus. Yesus lahir bukan karena persetubuhan manusia, dan itu tertulis juga di kitab mereka. Kalau dibaca, ada di kitabnya. Kalau saya banyak ngomong mulas ke sana, nanti saya bisa kena pasal penistaan agama. Padahal ini benar. Seperti saudara kita MKJ. Apakah dia ngomong bohong? Benar kok. Dia bisa membuktikan, coba buka surah ini, kita bahas sama-sama. Ada. Tapi kenapa dia harus dijatuhi hukuman 10 tahun? Berbanding terbalik dengan Ustadz Abdul Somad yang bebas, tidak pernah kena hukum apapun. Padahal dia menghina Yesus luar biasa. Bagaimana dengan Yahya Waluni yang menghina Roh Kudus luar biasa? Cuma 4 bulan sudah bebas. Dia tertawa di podcast di Kubrusnya. Saya nggak nyangka bisa dapat 4 bulan. Karena yang lain kena berat. MKJ kena 10 tahun. Dia cuma 4 bulan bebas. Makanya saya kalau ngomong juga kadang-kadang kalau saya menyampaikan kebenaran begini, walaupun direkam, akhirnya saya udah nggak usah diposting, nggak usah diupload. Kenapa? Nanti saya kena pasal penistaan. Padahal yang saya sampaikan ini benar loh. Di dalam surahnya. Kalau jujur untuk kesaksian saya bahwa
kuasa itu diberikan kepada kita. Siapapun di antara Bapak Ibu Saudara punya iman, percaya dalam pergumulan seperti apapun, percaya Tuhan tidak tidur. Kita punya pergumulan seperti apapun. Kalau tadi Bu Jessica bersaksi seperti begitu, saya pernah mengalami loh yang sampai nggak bisa ngasih makan anak, beras aja nggak punya. Saya pernah mengalami yang kehidupan saya yang sampai di titik yang terendah. Tapi Tuhan Yesus itu dahsyat. Selalu saja ada pertolongan yang datang buat saya. Kalau sampai saat ini saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya bisa menyampaikan renungan firman Tuhan, saya bisa bersaksi semuanya karena kasih anugerah Tuhan buat saya dalam hidup saya. Saya tidak pernah menyangka saya bisa seperti begini. Bolak-balik saya itu kagum sekali sama Tuhan Yesus. Ini yang muda-muda ini, kita kasih tahu kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, dan di dalam setiap doa jangan egois. Doa kita itu betul-betul jangan egois. Tuhan Yesus itu rela berkorban untuk kita. Dia kasih nyawanya untuk nebus dosa kita. Darahnya tercurah untuk dosa-dosa kita yang kita sebenarnya tidak layak. Kita ini orang berdosa yang tidak layak ditolong. Tapi dia tuh dengan kasihnya yang luar biasa mau menolong kita, mau menyelamatkan kita. Terus kalau kita ini sudah diselamatkan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita hanya memikirkan diri kita saja? Kita harus ada timbal baliknya, jangan egois. Jangan hanya mementingkan kepentingan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia tidak pernah memandang rupa kita, tapi dia menelisik isi hati kita. Dia tahu apa yang terbersit di dalam hati kita, di sudut hati yang tersembunyi sekalipun. Dia tahu. Saya pernah mengalami perubahan dalam hidup saya. Saya kalau bilang hidup saya itu seperti roller coaster, terputarnya begini, kencang. Kadang-kadang itu menakutkan buat saya secara pribadi. Tuhan, kadang-kadang aku bilang, Tuhan, aku gak sanggup. Tuhan, ini terlalu berat, Tuhan. Aku gak sanggup, Tuhan. Akhirnya ini, Tuhan. Kadang-kadang aku diambang juga, yang rasanya tapi secepat membalikan telapak tangan juga saya kembali dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu sangat menguatkan saya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah ditolong Tuhan. Siapa yang tidak pernah ditolong Tuhan di antara Bapak Ibu Saudara? Siapa yang tidak pernah mengalami, tidak pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Saya yakin dan percaya tidak ada. Karena di dalam kelemahan kita, disitulah dia nyatakan mujizatnya. Ketika kita mau sungguh-sungguh, mungkin saat ini kita sedang sakit, tapi iman percaya kita dalam dia, bahwa dia sanggup memulihkan kita. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan, pasti sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saya kalau dibilangin, saya bersaksi dari hal apa? Semuanya saya pernah mengalami. Sakit penyakit yang parah. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau orang hidup dengan HB4 bisa hidup nggak? Normalnya, kalau saya biasa normalnya 11, 12 dan 13 kalau laki-laki. Perempuan 11 dan 12. Saya pernah 4. Sudah kuning semua. Dokter Doni itu bolak-balik mata saya itu dikit-dikit karena dikira penyakit kuning. Sudah kuning semua.
gak ada darahnya. Saya harus transfusi 5 kantong disediakan. Tusuk sana sini sudah pecah pembuluh darah. Akhirnya ditusuk di sini. Sakitnya aku tobat. Sepanjang malam saya menangis sama Tuhan. Saya sendirian. Nah, saya kalau sakit begitu, saya nggak mau bilang sama anak saya yang besar. Kenapa saya nggak mau dia jadi pikiran? Ini saya diam. Saya ada kabar ya, karena dia di Pak Kalimantan. Saya sepanjang malam tuh saya ngomong sama Tuhan. Aku nggak mau ditransfusi darah orang lain. Aku minta kau penuhi aku dengan darahmu, Bapak. Aku nggak mau darah orang lain masuk dalam tubuhku. Aku sakit, tolong aku. Sepanjang malam aku menangis. Pagi hari saya bilang sama suster, suster tolong dicabut aja, aku udah nggak kuat, aku sakit. Sebentar ya Bu, saya tanya dokter darah dulu. Dia telepon. Dan dokter bilang oke, cabut aja. Cabut langsung diperiksa hati saya. Bapak Ibu tahu nggak? Semalam itu cuma dari 250 cc itu cuma masuk separuh, tidak sampai separuh juga karena darahnya netes tuh lama sekali lagi bernetes dan itu sangat sakit. Bapak Ibu tahu hasilnya apa? Darah saya menjadi 11 kembali. Darah siapakah? Siapa yang bisa melakukan mujizat itu? Ingat Bapak Ibu, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bila yakin dan percaya didoakan. Saya pegang sungguh-sungguh firman itu. Dalam kondisi sakit yang harus saya diangkat. Saya setelah ditransfusi, saya harus diangkat kandungannya karena ada kista dan miom dan juga ada batu empedu di empedu saya. Tentunya bukan operasi yang kecil. Diobok-obok, diangkat, dibersihkan alat reproduksinya, harus lagi diambil lagi batu yang diempedu. Tapi tahu nggak? Sampai hari ini saya tidak operasi dan saya sehat. Kandungan saya nggak apa-apa, empedu saya nggak apa-apa. Semua karena dia. Kalau dia sudah dengan bilur-bilurnya itu dia menyembuhkan kita, kenapa kita nggak percaya? Kuasa itu sudah diberikan buat kita dengan dia bangkit dari kubur. Kuasa itu sudah diberikan buat kita semua. Sudah dipiur-piur ke. Kita punya iman enggak? Kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada dia, hidup kita akan susah. Karena kita punya Bapa yang baik, sahabat yang setia yang selalu ada untuk kita. Hanya dia yang bisa kita andalkan, gak ada pribadi lain. Iman percaya kita. Saya lihat Ibu Jessica tuh, aduh, luar biasa iman percayanya. Saya berharap Ibu Gembalanya demikian, Bapak Gembalanya demikian, jemaatnya juga punya iman yang sama. Punya hati untuk Tuhan. Jangan Bapak Ibu hanya memikirkan diri sendiri. Jangan kita egois. Karena Tuhan itu tidak egois. Kalau Tuhan egois, dia cuma mikirkan dia ngapain dia jadi manusia. Biarin aja. Tapi karena begitu besar kasihnya buat kita, kita mau ditebus. Artinya kita kalau hidup kita ditebus, kita menyadari kita. Tadi Ibu Jessica waktu pujian, waktu penyembahan juga dia mengatakan bahwa mungkin yang saat ini sedang terbelenggu dengan persoalan hidup. Mari datang pada Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau punya pergumulan, gak ada yang gak punya pergumulan. Saya tahu Bapak Ibu semua punya pergumulan. Saya tahu. Terus siapa yang Bapak Ibu andalkan kalau bukan dia? Berkat itu kita tidak pernah tahu datangnya dari mana. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya. Tapi hidup saya ini saya bilang Tuhan, layakan aku. Layakan aku untuk menjadi alam, untuk memberkati banyak orang. Kalau saat ini kami dipakai untuk melayani ke sana kemari di dusun-dusun terpencil,
dia ada di hadapan kami, dia bertanggung jawab dan dia yang akan buka jalan. Bapak Ibu ketika punya pergumulan, percaya dan andalkan dia. Dia menciptakan Bapak Ibu untuk lahir di dunia, tentunya dia bertanggung jawab. Dia bukan Bapak yang tidak bertanggung jawab, dia adalah Bapak yang bertanggung jawab. Dia yang akan berdiri di hadapan Bapak Ibu, dia yang akan buka jalan buat Bapak Ibu, seperti apa yang diharapkan Bu Jessica tadi, kesaksian Bu Jessica. Ketika Bu Jessica berharap sungguh-sungguh sama dia ada di hadapan Bu Jessica, dia yang berdiri tegak di hadapan Bu Jessica, dia yang buka jalan. Kita nggak pernah tahu, tadi saya katakan, bolak-balik saya katakan, berkat itu datang, kita tidak pernah tahu dari mana datangnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan dia, ada saja berkat. Orang yang tidak pernah dikenali, tidak pernah bertemu rupa dengan rupa, Bu Jessica dapat berkat yang begitu besar. Wah, haleluya, terpujilah nama Yesus Kristus. Karena hanya dia yang bisa melakukan hal ajaib itu. Masihkah kita mengandalkan diri sendiri? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri di dalam pergumulan kita, pasti kita lemah, pasti kita jatuh. Tapi ketika kita mau mengandalkan dia sungguh-sungguh, pasti kita memperoleh kemenangan. Karena dia bangkit, dia sudah menang atas maut, dan dia menyerahkan, memberikan kita tuh kuasa. Ingat lagi, oh iya, kuasa itu ada juga sama aku. Kalau Bu Jessica mengalami kemenangan, saya juga mengalami kemenangan. Haleluya, amin. Diimanin. Kalau saat ini mungkin hubungan dalam keluarga saya nggak bagus, mungkin saat ini keluarga saya ada yang sakit, mungkin saat ini keuangan kami yang sedang tidak bagus, tapi saya mau memperoleh kemenangan, karena kemenangan itu ada di dalam nama Yesus Kristus. Ada mujizat, ada kuasa di dalam namanya. Saya banyak sekali mengalami. Jadi kalau saya seperti sekarang, saya percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saya dari puluhan tahun yang lalu. Jadi bukan baru, ternyata saya baru sadar. Waktu saya masih jilbaban, saya masih seorang muslim, ternyata di saat itu pun Tuhan sudah mengasah saya, membentuk menjadi bejana. Dan sekarang saya cuma bilang terima kasih Tuhan, saya pernah lewati pergumulan-pergumulan itu. Kalau orang sharing dengan aku, nanya, kalau sharing masalah keuangan, saya pernah mengalami yang sampai di bawah, sampai tidak bisa beras tadi saya. Kalau bilang sakit penyakit, saya pernah bolak-balik sakit dan Tuhan sembuhkan. Kalau bilang masalah hubungan, wah apalagi Trodi, kacau. Hubungan dalam keluarga saya kacau. Sampai saya lihat papahnya anak-anak itu, sampai saya bilang, maaf. Saya bilang saya lebih baik bilang, daripada lihat kamu. Saking bencinya, saya menyimpan dendam yang luar biasa. Dan orang-orang yang menyakiti saya itu, dendamnya saya tuh membara. Bencinya minta ampun. Tetapi ketika saya mulai mengenal Tuhan, saya mengenal kasih-Nya, saya ditantang untuk mengampuni. Mengampuni itu gak gampang. Tuhan saja mengampuni loh, yang di sebelah dia itu, yang menghujat dia di kayu salib. Tapi Tuhan tuh mengampuni dia. Dalam kesengsaraannya, dia dihina begitu, dia masih mengampuni. Masa kita gak punya pengampunan buat orang lain? Bukankah Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita terbebas dari roh dendam, roh marah, kita merdekakan. Ketika kita bebas, karena begini, ketika kita punya roh dendam, kita pasti sakit.
ketika orang itu menyimpan dendam, itu masuk merusak organ tubuhnya menjadi sakit penyakit. Makanya Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman untuk kita mengampuni. Makanya di doa Bapa kami itu dia mengajarkan kita, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kalau kita tidak mengampuni, pasti kita sakit. Makanya Tuhan tuh mengajarkan kita seperti itu untuk mengampuni. Kalau Tuhan tahu bahwa dendam itu nggak apa-apa, dia nggak akan mungkin ngajarin kita ya, untuk mengampuni. Tapi ajarannya dia itu karena kasih. Dia mau kita juga mengasihi orang lain, walaupun orang itu salah sama kita. Percaya nggak Bapak Ibu, orang itu nggak ada yang dengan sengaja. Sebenarnya orang itu nggak dengan sengaja dia mau menyakiti kita. Kadang-kadang itu orang itu nggak sadar karena ada roh lain yang mempengaruhi. Kesempatan yang kita buka peluang kecil saja, itu roh itu akan masuk. Makanya kita harus selalu ada bersama Tuhan. Selalu kalau sendirian itu puji-pujian itu penting. Kenapa? Ketika kita menyanyi fokus kita kan ke Tuhan. Kalau kita mikirnya ke masalah itu semakin berat jadinya. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan? Puji Tuhan, semua mau mengandalkan Tuhan. Anak-anak yang masih sekolah, andalkan Tuhan dalam hidupmu agar